Hehehe, ketemu lagi denganku di materi umum kuliah Profit 15. Udah di KP 15 aja kita. Teknik dasar mengelola keuangan bisnis. Apa untungnya kita mempelajari pengelolaan uang ini? Sangat penting. Di materi sebelumnya kan kita udah bahas trik jaga pelanggan. Ya, udah kan? Udah. Kalau udah, di sana kan Anda diajarkan menjaga pelanggan dengan 6 program. Kualitas produk bagus, poin program, voucher program, promo program, hadiah program, pelayanan ramah dan menyenangkan. Itu kan semua perlu uang untuk melakukannya, ya. Perlu uang nggak untuk melakukannya? Perlu. Uangnya dari keuntungan bisnis, betul? Iya, betul. Tapi kalau keuntungan bisnisnya nggak nampak gimana? Penjualannya banyak, untungnya besar, tapi bukti fisik uangnya nggak ada. Di rekening uangnya 0. Di dompet uangnya nggak ada. Lalu di mana keuntungan itu semua? Itu kalau kita nggak belajar cara mengelola keuangan bisnis kita. Kolaps, hancur semuanya. Ya? Oke. Nah, ada quote dari Mark W. Boyer. Mark W. Boyer. Asli, bahasa Inggrisnya begitu bilangnya. Ya, orang yang dapat mengendalikan arus kas atau cash flow adalah orang yang memiliki kekuatan. Jadi pesan si Mark W. Boyer ini menyarankan agar kita selalu memiliki kendali atas keuangan kita. Salah satu cara yang dapat dilakukan agar kita dapat memegang kendali adalah dengan membuat anggaran keuangan dan catatan keuangan harian Anda. 5 keuntungan jika Anda mengelola keuangan bisnis dengan benar. Ini menurut saya 5 keuntungannya itu, yang pertama, Anda bisa menjalankan roda bisnis Anda. Yang kedua, Anda menjalankan program jaga pelanggannya Anda. Trik yang udah kita pelajari di KP 14. Yang ketiga, Anda bisa memperbesar bisnis Anda. Anda bisa menambah jenis bisnis yang lain, Anda bisa memperluas toko Anda bisa menambah produk-produk Anda. Banyak hal yang bisa Anda lakukan kalau Anda bisa mengelola keuangan bisnis Anda. Yang keempat, Anda bisa mewujudkan impian Anda. Ya, yang kelima, Anda bisa menjadi berkat buat banyak orang. Itulah pentingnya kalau Anda bisa mengelola keuangan bisnis dengan benar. Ya, yang pertama triknya, ya, pisahkan rekening bisnis dengan rekening pribadi. Bang, aku nggak pakai rekening bank, bang. Aku pakainya uang cash aja. Ya udah, pisahkan dompet pribadi Anda dengan dompet bisnis Anda. Kalau bisa buat 3 dompet. Yang satu dompet untuk Anda pakai untuk keseharian, satu lagi dompet untuk bisnis, dan satu lagi dompet untuk tabungan. Kalau di bank tinggal buat 3 rekening. Contoh, kalau misalnya pakai rekening bisnis, Anda buat 2 rekening, minimal 2. Ya, profit bisnis, ya, itu income namanya. Keuntungan bisnis itu income namanya. Itu dari mana aja sumber-sumbernya? Misalnya itu penjualan dari produk A sampai Z. Anda punya banyak produk, misalnya produk A, B, C, D sampai Z misalnya. Atau gaji Anda di kantor. Kenapa kok gaji di kantor? Ya, Anda siapa tahu punya usaha sampingan tapi sambil kerja juga. Punya pekerjaan tetap di perusahaan, setelah pulang kerja Anda melakukan bisnis Anda ini, ya sah-sah aja. Dan yang ketiga itu income dari yang lain-lain. Itulah yang dinamakan profit bisnis. Itu masuk dalam satu rekening. Lalu Anda buat pengeluarannya, ya, pengeluaran bisnis, belanja stok produk Anda, bayar listrik, bayar air untuk bisnis Anda, ya, pulsa bisnis Anda kan mau menghubungi customer, mau misalnya mau upload apa, mau buat sesuatu apapun yang menggunakan pulsa,
Untuk menjalankan bisnis Anda itu Anda masukkan kategori ke pulsa bisnis. Kalau Anda punya karyawan, Anda masukkan ke dalam pengeluaran bisnis Anda. Bahkan, bahkan ini, Anda punya gaji, Anda punya untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, beli makan, beli sayur, itu masukkan ke dalam pengeluaran bisnis. Nah, di sini, di gaji ini, kawan-kawan semua, ya, di gaji ini, Anda transfer ke rekening pribadi, gitu, ya. Jadi, ada transfernya ke rekening pribadi Anda. Barulah di sini jadi keuangan atau pengeluaran pribadi. Disitulah Anda boleh beli pulsa pribadi, ya, beli listrik, bayar air, belanja bulanan, bayar uang sekolah anak, jalan-jalan keluarga, makan di restoran, biaya kelakuan Anda bahkan, dan yang lain-lain. Disitulah Anda pakai di rekening pribadi, ya, di rekening ini semua. Nah, yang ini hanya untuk bisnis. Ketika Anda sudah punya profit dari sini, lalu Anda bagi-bagi kemari, sampailah di gaji Anda transfer ke rekening pribadi. Jelas? Jelas. Kalau nggak jelas, saya bingung menjelaskannya. Kalau dengan konsep dompet, harusnya lebih gampang, ya. Ada dompet khusus untuk Anda jalankan bisnis Anda, ada dompet khusus untuk Anda untuk keperluan pribadi Anda. Oke? Dan yang kedua, Anda buat laporan catatan keuangan dan penjualan. Ya, pemasukan Anda berapa? Hitung semuanya, profit produk Anda dari item A, B, dan C. Gaji Anda di kantor, ya, masukin aja semuanya. Income Anda dari yang lain-lain. Terus Anda buat pengeluaran. Ya, pengeluaran ada dua, ada fixed cost, ada variable cost. Nih, fixed cost itu pengeluaran tetap, variable cost itu pengeluaran yang bisa berubah-ubah gitu, ya. Nanti aku jelaskan fixed cost sama variable cost itu apa bedanya dengan contoh. Nanti aku jelaskan. Lalu Anda buat yang ketiga, ya, tabungan. Tabungan untuk apa? Untuk ekspansi bisnis. Tabungan untuk apa? Untuk wujudkan impian-impian Anda. Anda ngapain? Buat usaha banting tulang kerja keras tapi uangnya nggak nampak. Gaji di kantor 5 juta. Tambah usaha sampingan 5 juta, 10 juta. Tapi biaya kelakuan Anda lebih tinggi jadinya. Ya nggak usah bisnis kalau gitu. Ya, jangan kawan-kawan. Terus Anda buat lagi catatan untuk barang masuk kalau untuk penjualan Anda. Ya, sorry. Tarik lagi dia. Buat contoh begini. Barang masuk item A masuk 3000 pieces. Ini dicatat, di contoh aja nih. Item B masuk 700 pieces. Item Z masuk 150 pieces. Barang keluarnya dicatat. Ternyata masuknya 300, item A keluarnya 27. Berarti sisa berapa? Kan gitu loh. Item B masuknya 700, item B di sini keluarnya 65. Berarti sisanya berapa? Item Z juga demikian, masuk 150. Nah, di sini keluarnya 11 pieces. Ada lagi nggak? Ada yang namanya barang hilang. Kalau item Anda banyak, pastilah entah hilang beneran, entah dicuri, entah itu namanya terselip, itu namanya hilang, barang hilang. Item A hilang 1 pieces, item Z hilang 1 pieces. Itu semua Anda catat. Jadi Anda catat income Anda berapa, pengeluaran Anda berapa, tabungan Anda berapa. Anda catat juga penjualan Anda, barang masuk berapa, barang keluar berapa, barang yang hilang berapa, barang yang diminta berapa. Anda catat semuanya, ya. Nah, yang ketiga,
Setelah Anda catat, Anda buat laporannya, Anda analisa laporan catatan keuangan dan catatan penjualan Anda. Contoh, apa yang Anda analisa? Analisa itu ada dua ya. Analisa yang pertama, analisa pemasukan. Yang pertama yang kita tanya, apakah terjadi pertumbuhan penjualan atau meningkat nggak penjualan Anda? Yang kedua, item mana yang paling besar penjualannya dan berapa pertumbuhannya dari bulan ke bulan. Anda catat, Anda analisa di situ. Dan yang ketiga, item mana yang paling kecil penjualannya dan apakah perlu dihilangkan aja. Ngapain Anda jualan kalau cuma jualan itu 1 tahun cuma jualan 2 piece, bagus Anda nggak usah jual itu lagi. Berarti kan produk itu nggak laku di pasaran. Dari mana kita tahu ya? Dari catatan kita yang kita bisa cross check bulan-bulan, bulan demi bulan, hari demi hari ya. Yang keempat, berapa profit dari setiap item yang Anda jual? Misalnya profit A lebih banyak untungnya, profit B produk B lebih banyak untungnya, untuk produk C lebih banyak untungnya gitu. Kok semua lebih banyak ya? Produk C lebih sedikit untungnya, gitulah contohnya. Dan yang kelima, item mana yang memberikan profit yang lebih banyak? Itu semua bisa Anda lakukan atau Anda analisa dari laporan catatan keuangan dan penjualan Anda tadi. Analisa yang kedua, analisa pengeluaran. Ya, yang pertama, pengeluaran apa yang paling besar? Yang kedua, berapa budget marketing yang boleh Anda keluarkan dan berapa hasilnya? Yang ketiga, berapa budget pengeluaran fixed cost dan variable cost? Fixed cost dan variable cost apa? Fixed itu biaya tetap, variable itu biaya yang bisa berubah-ubah. Ya. Yang ketiga, analisa pengembangan bisnis. Apa aja itu? Yang pertama, apakah sudah boleh upgrade mesin yang lebih canggih? Misalnya Anda punya mesin ya. Mesin apa? Mesin percetakan, mesin buat kopi, apa segala macam. Apakah bisa di-upgrade, dibeli yang lebih tinggi karena memang mengingat penjualan Anda sudah mulai meningkat atau belum? Itu bisa dianalisa dari laporan itu. Apakah yang kedua ini? Apakah sudah boleh menambah cabang baru? Kalau Anda punya toko, boleh nggak tambah cabang baru di tempat lain, di kota lain? Yang ketiga, apakah boleh utang? Sanggup nggak bayar cicilannya kalau utang misalnya? Yang keempat, seandainya ada investor, berapa yang harus ditawarkan? Nah, di sini kan semuanya Anda bisa lakukan analisa demi analisa kalau punya catatannya. Kalau nggak ada, apa yang mau dianalisa? Benar ya? Ya. Yang keempat, buat anggaran pengeluaran sebulan. Dianggarkan. Semua tata kelola negara ini pun punya anggaran. Kota, provinsi punya anggaran. Dan Anda sebagai pelaku bisnis pun harus punya anggaran. Anggaran itu apa? Ya. Anggaran itu ya sesuatu hal yang kita budgetin, yang akan kita keluarkan. Kalau bisa jangan lebih. Kalau lebih itu berarti di luar dari budget namanya, di luar dari anggaran. Ya, yang Anda keluarkan. Pengeluaran itu ada 2 jenis kawan-kawan. Nah, ini dia. Aku bahas lebih dalam di sini karena tadi udah bahas fixed cost, variable cost, fixed cost, variable cost ini apa sih Bang gitu. Nah, fixed cost yang ini itu pengeluaran tetap. Contoh misalnya gaji karyawan, gaji Anda itu kan tetap. Ya. Kalau Anda sewa ruko atau sewa kantor yang di pinggir jalan, itu kan tetap biayanya. Bisa berubah nggak? Tapi kan berubahnya berapa tahun sekali. Kita anggap tetap aja. Adakah uang keamanan? Itu tetap. Adakah pembayaran wifi untuk bisnis Anda? Itu tetap. Itu namanya fixed cost. Lalu variable cost? Pengeluaran yang berubah-ubah. Misalnya biaya listrik atau biaya air untuk bisnis. Kan berubah-berubah itu. Biaya marketing, biaya investasi, biaya budget reward ya. Yang seperti yang udah kita buat di trik jaga pelanggan. Biaya jaga pelanggan ya. Biaya lain-lain itu kan bisa berubah-ubah. Semuanya Anda anggarkan. Jadi
profit Anda 10 juta misalnya, berapa untuk gaji karyawan, berapa untuk gaji Anda, berapa untuk sewa ruko, berapa untuk uang keamanan, itu udah semua Anda anggarkan. Berapa untuk ditabung, berapa untuk biaya jaga pelanggan dan selain sebagainya, itu semua dianggarkan. Lebih bagus Anda tidak lebih menganggarkannya, juga tidak kurang. Kalau tidak lebih tidak kurang berarti Anda jago dalam budgeting. Ya, kalau misalnya kurang, berarti apa yang Anda lakukan masih kurang maksimal. Gitu dia. Oke? Dan yang kelima, terakhir, gaya hidup sederhana walaupun profit setinggi langit. Nah, ini penting kawan-kawanku. Contoh, profit Anda 30 juta, gaya hidupnya 5 juta aja. Profit Anda 50 juta, naiklah sedikit aja, gaya hidupnya jadi 6 juta. Profit Anda 80 juta, gaya hidupnya 7 juta. Sisanya jadikan tabungan, jadikan budget reward mitra bisnis Anda atau investasi pelebaran bisnis Anda. Jangan profit Anda 80 jutanya dimakan habis untuk biaya kelakuan, untuk beli jalan-jalan sana, jalan-jalan sini. Waduh, apapun yang Anda hasilkan, kalau semuanya dipakai untuk biaya hidup, gak dipisah pula lagi uang tabungannya, uang rekeningnya, maka sia-sialah Anda berbisnis itu. Habis semuanya, cuma nambah-nambah capek Anda aja. Maka ada istilah yang mengatakan gaji besar kurang, gaji kecil cukup. Jangan sampai Anda punya kehidupan yang seperti itu, ya. Oke. Materi bisnis yang dipelajari Anda sudah tahu: target market KP1, pain gain KP2, false belief KP3, titik kelemahan KP4, tempar atur customer KP5, 4 tipe customer KP6, kata-kata hipnotis penjualan KP7, trik membuat kata-kata lebih dipercaya KP8, teknik menentukan harga jual KP9, trik mengecilkan harga jual KP10, teknik dasar closing penjualan KP11, trik closing dengan NLP KP12, teknik closing downsell, cross sell, upsell KP13, trik jaga pelanggan KP14, dan teknik dasar mengelola keuangan bisnis KP15. Udah banyak nih Anda pelajari, tapi belum selesai. Masih ada yang perlu Anda pelajari lebih dalam lagi sebelum terjun ke bisnis. Apa itu? Trik meraih kesuksesan tanpa rasa sakit KP16. Gimana caranya Bang bisa meraih kesuksesan tanpa rasa sakit? Kita bahas di video selanjutnya. Seru nih. Oke, see you next video.